Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita semua. Kita boleh ada dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur karena sungguh Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan saat ini biarlah kita mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari dalam persiapan kita nyanyikan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kita mulai dari awal. Roh Kudus, saya undang jemaat untuk panggil berdiri. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Tuhan, Kau lembut, Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa di surga, pagi hari ini kami sangat bersyukur. Kami memuji Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan wujud nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Kami boleh ada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, walaupun situasi pandemi COVID-19, tapi kami merasakan pimpinan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Terima kasih banyak Tuhan. Biar Engkau terus memberi kami hikmat, akal budi untuk kami terus mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami leluasa untuk beraktivitas. Semua karena kasih Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami terus mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Tuhan pimpin tuntun ibadah kami, mulai dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya boleh
terjadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Tuhan percepat langkah mereka, agar kami sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sama-sama boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik, sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan buat jemaat yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini oleh karena ada kegiatan lain atau mereka beribadah di tempat lain. Biar Tuhan selalu menolong mereka dan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik, saya memberi kesempatan untuk satu orang menyampaikan kesaksian. Kami mengundang Pak Jimmy. Shalom. Shalom. Lama tak bersua. Datang-datang bersua langsung minta untuk bersaksi. Karena banyak banget yang Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan, Tuhan itu suka loh kita katakan apa yang Tuhan buat kita. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan malu-malu bersaksi. Saya teringat JJ ketika dia waktu kecil, mereka bersaksi tentang ayat. Dan ketika temannya malu-malu, padahal dia sudah bagiannya, dia lagi bilang saya lagi dah kalau dia malu. Papanya tidak mau kalah. Gini, beberapa waktu lalu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat ibadah di rumah saya. Dan kita, Bapak ingat, kita sempat meletakkan batu pertama di rumah proyek saya, usaha saya. Batu itu saya ambil dari Danau Galilea. Ada nasar saya, ketika batu saya udah ambil 4 selesai, saya mau kembali lagi di Israel. Nanti pesan aja oleh-oleh saya bawa. Jangan udah ngomong. Beberapa waktu lalu kalau ibu mau sedekah, nanti ada sempat kita boleh ibadah di rumah Citraland, walaupun kami sekarang di SPN. Bapak boleh mampir, rumahnya hampir selesai. Tetapi beberapa bulan lalu tanpa Diana ada orang yang mau beli. Iman saya berkata tidak mungkin, nah layak, nah wajar. Rumah sudah selesai dulu, rumah sudah selesai aja lama, itu masih ada COVID ya, belum laku lama sampai Ibu Poni Panambunan yang ambil. Ini rumahnya masih istilah proyek amburadul, masih belum pasang kaca, masih belum banyak sekali belum pasang keramik. Apa yang dilihat, apa yang ditertarik. Jadi kesaksian saya mengajarkan iman. Percayalah apa yang Tuhan buat itu indah. Tapi kadang-kadang kita kan nggak yakin. Belajarlah meyakini apa yang Tuhan berikan itu. Nah, dia datang pertama, ya buat saya istilahnya acu-acu aja lah, datang aja. Saya mau jual, tapi kayak nggak percaya. Datang lagi, ya akhirnya semangat tunjukkan. Nah, mungkin Bapak kalau suka beli emas, itu toko emas yang terkenal di mana itu toko Istana Emas. Di Birtindean ada tokonya gitu, pertigaan gitu. Datang dan dia akhirnya final, dia bilang saya datang. Saya telepon dia, Pak mau datang, Pak saya punya proyek terganggu, karena itu dia percaya kepada Hong Shui. Hong Shui itu banyak, ternyata banyak. Saya keluarga, mama saya dari keluarga Chinese, tapi saya tidak pernah dari kakek ajarin Feng Shui gitu. Jadi
nggak boleh pintu sederet. Saudara kamu belajar. Nggak boleh jadi pintu jendela nggak boleh tembus. Jadi berkatnya terhalang. Karena Tuhan nggak begitu. Kalau Tuhan mau kasih berkat, bukan di bawah angin. Jadi belajar ya. Saya suka, saya belajar begitu. Terus apalagi? Jangan kamar mandi di samping ruang tamu. Pastikan kamar mandi ketutup. Siapa mau dengar? Tetapi nggak boleh katanya. Logika, saya sebagai teknik, saya belajar 2, teknik sipil dan dari arsitek. Ya iya, nggak bagus, nggak etis. Tetapi bukan desain tidak itu begitu. Ya di hotel-hotel semua kamar mandi ya sebelah dengan ruang-ruang tamu rata-rata. Tapi ya itu ya oke. Jadi terus kamar mandi tidak boleh dekat dari jalan. Jadi pas jalan nggak boleh ada kamar mandi sini. Tapi orang terus ada lagi, kolam ikan tidak boleh di dalam rumah. Wah gawat. Jujur, saya punya rumah itu paling saya andalkan itu kolam. Bayangin air terjun hampir 3 meter panjang, akan jatuh airnya itu saya punya andalan. Sekarang dibongkar, mau diganti ruang makan kedua mereka. It's okay. You yang beli. Terus ada lagi, kolom di depan ada, saya suka bikin pilar ada 5 kali ya. Harus dipotong 1. Saya bilang, Pak, Ibu, kalau Bapak mau bayar cash, saya potong semua kolom juga nggak apa-apa. Kan banyak Bapak Ibu ya. Nah itulah saya belum canda dengan, oh enggak, cuma potong 1 aja. Tapi kan enggak, potong 5, setelah 5 potong runtuh, nggak apa-apa sih potongnya. Itu teknik kami itu. Ada lagi, di bawah tangga terus turun, ada tiang dia bilang, aduh, wah ini harus disingkirin. Waduh kacau Bu, aku bingung Bu, kalau singkirin itu tuh kolam utama di bangunan, bahaya. Gini Bu, itu nggak kelihatan, nanti saya tembok dengan bata, nggak kelihatan kok, memang itu akan tembok. Cari banyak, ya udah saya mau ngalah. Yang penting Ibu bayar cash, saya rubah semua selera Ibu. Saya kan bilang, ini aman, ini aman, terserah Ibu. Enggak. Apa jadinya? Jalan waktu, saya tanya sama suaminya itu, boleh kata daerah saya orang Lamongan, tapi suaminya Kristen tetapi cukup kebawa ke arah Feng Shui itu. Istrinya yang Buddha. Akhirnya saya katakan, kita mau deal kapan ini? 3 terakhir kali, itu sudah ke-10 kali kan. Dengan istri saya bawa, istrinya sudah sering ketemu juga. Mama, papanya udah lihat semua, karena uangnya katanya orang tua yang akan keluarin. Dan akhirnya, hari terakhir datang. Hari terakhir, Pak ini ya, catat semua, oke. Karena mereka masih kesannya anak muda, kesannya familiar sekali. Waktu terakhir mereka datang, mereka sampai bawa kue, kasih sama saya. Akhirnya saya bilang, oke, deal. Pak Jimmy mau ambil uang muka berapa? Kalau saya minta 50 juta waktu itu, dia kasih. Itu hari Jumat. Hari Selasa, kita ke notaris, tanda tangan. Saya akan terima, ya sekurang-kurang 1-2 M saya akan terima. Maksud saya, selesai proyek, ya itu pembicaraan. Dan dia bilang, Pak Jimmy ambil uang berapa? Uang gitu. Saya dia transfer by banking. Ya, udah familiar. Terus, nah ini hari Jumat, Selasa aja. Berapa sih makan saya? Masih ada uang saya untuk beli makan. Saya bercanda di mereka. Pak Jimmy ini ada. Udah, pulang Pak. Di jalan, baru 2 jam. 1 jaman lebih. Saya ditelepon, Pak Jimmy batal. Hah? Kenapa batal? Di depan rumah
Kalau Bapak sudah hadir, ada rumah 2 tingkat. Nah, rumah 2 tingkat itu ada toa 4. Nah, saya salah satu koordinator di situ untuk kemah Injil. Sebenarnya saya mau kasih, sebenarnya mau dihubungi Ibu Mama Hip, karena siapa yang pendeta di sana dihubungi dia yang koordinator. Itu adalah mungkin 17 denominasi. Kami sudah sempat keluar ibadah di Pantai Costa, karena Pantai Costa pas ibadah di Salio ini pas ibadah, kami hadir di situ. Nah, dia katakan, Pak Jimmy, ada itu Pak, itu halangannya. Kalau nggak ada itu, deal. Saya katakan, aku lebih cinta Tuhan ya daripada laku rumah saya. Tuhan bisa kirimkan banyak orang kok. Nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa. Tidak laku gara-gara itu. Satu hal sebenarnya itu diberkati, Anda. Apalagi anaknya, yang cowok anak Kristen. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa. Dan itu hanya selama COVID. Karena jemaat tiap pagi di situ jam. Jadi saya ada jadwal setiap 2 sampai 3 minggu atau 1 bulan. Nanti kalau bapak-bapak ingin COVID, jadwal saya sharing karena saya sudah berulang-ulang kali di situ. Jadi itu yang terjadi ketika saya ada salah saya satu. Salah saya iman saya nggak begitu yakin karena kondisi rumah kan gitu. Nah, kedua, dia tidak mau jalan, nggak mau laku. Saya bilang nggak apa-apa karena Tuhan selalu tidak pernah melupakan anak-anaknya. Jadi itulah mujizat COVID yang terjadi dalam saya, dalam keluarga kami. Cuma ada juga yang saya sempat ngomong di dalam pikiran saya, coba ya, saya juga waktu itu saya bilang, Bu, kasih aja 50 juta bisnis. Kalau sudah kasih DP, kasih uang muka, batal, mati namanya kita. Saya pernah kesaksian, Pak. Saya pernah nggak ada uang, cuma ada 7,5 juta. Ibu Merti kalau nggak salah ada operasi 27,5 juta. Kami nggak ada uang, cuma 7,5. Coba doa Tuhan, tolong saya Tuhan, saya nggak ada uang. Ini di Mataram, saya sudah di home base di sini. Tapi Tuhan kirimkan, hanya beberapa jam Tuhan kirimkan. Ada yang telepon, Pak Jimmy saya mau ketemu, saya mau beli Pak Jimmy rumah. Mau kasih uang muka berapa Pak? 100 juta. Tahu nggak Bu, Bapak Ibu, uang 100 juta. Dia tidak tebus langsungnya, dia berbulan-bulan sampai 1 bulan dia bilang dia tebus donasi. Saya kasih kesempatan lagi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia bilang Pak Jimmy ambil cuy itu doi. Jadi ikut Tuhan, rasakan mujizatnya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, itulah kesaksian dari Pak Jimmy, sungguh mengingatkan kita untuk kita terus andalkan Tuhan. Itu namanya sukses yang tertunda, Pak Jimmy. Di balik ada hal yang tertunda, Tuhan akan buat indah pada waktunya. Anak Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Jadi puji Tuhan, luar biasa. Tuhan memberi iman yang teguh kepada Pak Jimmy untuk terus berharap bersandar kepada Tuhan. Mari kita sambut kesaksian dari Pak Jimmy dengan pujian sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. NKI 169. Di samping kita menyanyikan pujian ini, kita memberi persembahan untuk Tuhan. Marilah bersandar pada Al-Masih. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus.
akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Risa Tumilaan. Mari kita nyanyikan pujian Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Rosalina Igir Mamhid STH. Padamu Bapa kami di surga, menghadap tahta kasih karunia-Mu pagi hari ini, bukan berdasarkan kelayakan perbuatan kami, karena kami sadar kami masih sering gagal di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau menghampiri tahta kasih karunia-Mu berdasarkan jasa-jasa Tuhan Yesus di kayu salib, yang menyucikan kami, yang menebus kami, yang melayakkan kami untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia daripada-Mu. Pagi ini kami datang bersyukur Tuhan. Di minggu yang kedua bulan September tahun 2020, Engkau masih terus menyatakan penyertaan-Mu dalam hidup kami, anugerah-Mu di dalam hidup kami, menyertai, melindungi, memberkati kami dalam segala bentuk kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur karena campur tangan Tuhan. Tanggal 8 September yang lalu, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado boleh genap membilang 9 tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan pelayanan gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, karena sepanjang tahun-tahun yang boleh dilewati, ada begitu banyak tantangan pergumulan yang dihadapi jemaat, tapi kasih setia Tuhan tetap nyata untuk jemaat ini. Terima kasih karena kami percaya Engkau yang mengizinkan jemaat ini berdiri. Engkau juga yang akan menyatakan maksud dan rencana-Mu yang indah, sehingga melalui pelayanan jemaat misi, banyak jiwa yang boleh dijangkau untuk kemuliaan Tuhan. Lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Engkau, dan lebih mengenal-Mu secara pribadi. Kami menyerahkan gembala sidang bersama dengan keluarga, seluruh badan pengurus jemaat, setiap anggota jemaat, bahkan simpatisan. Biarlah kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan terus menjadi bagian nyata seluruh jemaat misi. Setiap program-program pelayanan, bidang-bidang kategorial, bahkan seksi-seksi yang ada, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, supaya boleh bertumbuh untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan pos PI yang saat ini dinaungi oleh jemaat misi, kami serahkan juga pos PI Papua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menyatakan diri-Mu di tengah jemaat ini, sehingga jemaat ini boleh mengenal Engkau secara pribadi, mengalami karya-karya-Mu yang dahsyat di dalam hidup mereka, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, menjadi jemaat yang misioner dan jangkau jiwa untuk Tuhan semata. Kami bersyukur juga untuk Liana Tuhan, yang tanggal 11 September yang lalu boleh genap membilang usia 15 tahun. Engkau mengenal pemudi ini. Kami serahkan hidupnya, masa depannya, studinya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau nyatakan rancangan-Mu dalam hidupnya. Engkau yang memimpin dan mengarahkan dia, sehingga masa mudanya ia boleh serahkan untuk Tuhan semata. Bahkan kami terus menyerahkan kondisi bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, Engkau nyatakan anugerah-Mu bagi setiap gugus tugas yang menangani hal ini. Setiap petugas udara, darat, laut, bahkan setiap tenaga medis yang ada di garis depan. Oh Tuhan, biarlah perlindungan-Mu, hikmat bijaksana daripada-Mu Engkau berikan bagi setiap hamba-hamba-Mu ini. Kami terus menyerahkan proses vaksin yang sedang dikembangkan, supaya Tuhan campur tangan, membuatnya berhasil, dan masalah pandemi ini boleh diatasi dalam pertolongan Tuhan semata. Kami menyerahkan setiap pasien yang saat ini sedang ditangani, keluarga pasien. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan,
supaya mereka boleh pulih di dalam anugerah Tuhan. Dan tolonglah setiap anggota masyarakat untuk meresponi setiap pasien yang ada secara positif, mendukung mereka dan bukan mengucilkan mereka. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan untuk setiap pemerintah yang ada di seluruh Indonesia, bahkan secara khusus Sulawesi Utara yang akan menggelar pemilihan kepala daerah 9 Desember nanti. Kami mohon campur tangan Tuhan supaya yang terpilih sungguh-sungguh adalah orang yang Engkau mau untuk duduk dalam jabatan itu. Kami menyerahkan kondisi Provinsi Sulawesi Utara, bahkan kota Manado ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan terus memberkati, menyatakan campur tangan-Mu untuk menyatakan kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan di daerah ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh Engkau berikan di dalam hidup kami, yang boleh kami kembalikan sebagian daripadanya. Sungguh itu tidak bisa dibandingkan Tuhan dengan limpahnya kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Namun biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang ada, supaya melaluinya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Dan kami menyerahkan juga waktu pemberitaan firman Tuhan sebentar. Hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau yang memenuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga sungguh apa yang merupakan isi hati Tuhan yang boleh disampaikan kepada setiap jemaat yang hadir maupun yang mengikuti secara online. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, karena kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami saat ini. Engkau mendengar setiap seru doa yang kami naikkan kepadamu, dan Engkau akan menyatakan rancangan damai sejahtera-Mu sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami yang berharap kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ibu Evangelis Rosalina Igir Mamahit yang boleh memimpin kita di dalam doa syafaat. Dan saat ini kita akan mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Desatu Milaar. Mari kita nyanyikan pujian yang sudah kita nyanyikan tadi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapa di surga, terima kasih dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan masih izinkan kami boleh menghirup udara yang segar pada pagi hari ini, sehingga kami boleh lakukan apa yang kami dapat kami lakukan. Saat ini kami sedang beribadah konvensional. Biarlah Tuhan pimpin ibadah yang kami sementara selenggarakan. Dan terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami kehadirat Tuhan. Terima kasih kami sudah dengar kesaksian bagaimana pimpinan, bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupan bisnis dari Bapak Jim.
Biarlah Tuhan berkati produk yang Bapak Jimmy hasilkan, agar supaya tepat pada waktu yang Tuhan sudah tentukan, kami boleh lihat bagaimana tangan Tuhan menyertai bisnis dari Bapak Jimmy dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami berdoa kepadamu. Saat ini kami akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Buka akal pikiran kami, terutama hati kami, agar kami boleh memahami apa dan bagaimana maksud-Mu bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Minta izin buka masker. Kan jarak jauh kan? Agak kaku kalau bicara pakai masker. Belum terlalu terbiasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan saya sampaikan berkisar di seorang penabur. Jadi ini cerita penabur ini ada di Matius pasal 13 ayat 1 sampai seterusnya, paling 1 sampai 12. Ada juga di Markus, ada di Markus pasal 4, ada di Lukas. Jadi perumpamaan tentang penabur ini dianggap sangat penting. Dapat dibayangkan ada di Markus, Matius, dan Lukas. Ada di 3 tempat. Ada di 3 tempat cerita tentang seorang penabur ini. Jadi kalau kita lihat kondisi di bangsa Israel waktu itu seorang penabur biasanya di baju ada semacam kantong yang agak besar. Di situ ditaruh benih, baru yang penabur ambil benih, dia lempar begini, dia lempar. Nyandak rupa orang di sini bertanam padi, kelompok satu-satu, kau tanam satu-satu. Kalau di sana nyanda, tuh gandum itu dia cuma lempar begini, lempar. Waktu dari lempar, ini benih ini dia jatuh di tempat yang berbeda-beda. Yang pertama dia jatuh di pinggir jalan, di pinggir jalan. Kedua dia jatuh di tanah, tapi tanah yang berbatu-batu. Ada tanah tapi sedikit itu tanah. Yang ketiga dia jatuh di antara semak duri. Dan yang keempat dia jatuh tepat di tanah yang bagus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat satu persatu bagian tanah itu. Jadi bibit atau benih yang digunakan sama dengan kualitas, tidak berbeda. Cuma yang berbeda tanah. Tanah di tempat bibit itu dia jatuh. Dia jatuh di tempat yang berbatu-batu. Yang pertama dulu di jalan. Tanah itu agak keras sehingga di Alkitab menyebutkan burung di udara datang ambil itu bibit dan makan. Selain itu ada yang diinjak-injak orang. Ini gambaran bagaimana orang waktu dia dengar firman Tuhan. Ya. Dia dengar firman Tuhan, dia cuma dengar. Dia acuh tak acuh terhadap firman Tuhan itu. Benih firman Tuhan yang ditaburkan bagus, ya. Cuma tanah di tempat jatuhnya bibit itu yang kurang pas. Ada begitu banyak orang yang sudah berkali-kali, beratus-ratus kali dengar firman Tuhan, tetapi tidak ada respons. Tidak ada respons. Tidak ada respons terhadap firman Tuhan. Ini sama halnya dengan apa yang dikatakan di dalam kitab 2 Korintus pasal 4.
Ada orang dengar firman Tuhan, dia so berkali-kali dengar firman Tuhan, tetapi tetap tidak ada respons. Malah ada penolakan dari dalam hati terhadap kebenaran firman Tuhan yang banyak kali dia dengar, yang banyak kali mungkin dia baca, tetapi respons terhadap firman Tuhan itu sangat tidak ada respons. Baru bibit yang kedua, dia jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dia jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada tanah tapi tanah itu sedikit, tidak terlalu banyak. Akibatnya itu benih itu dia bertumbuh, tetapi dia tidak bertahan terlalu lama. Dia cuma bertahan sedikit, baru benih itu dia mati. Ini ada banyak juga orang dengar firman Tuhan, dia sambut dengan gembira, begitu emosi dia meluap-luap menyambut firman Tuhan. Tetapi tidak terlalu lama, firman Tuhan yang ditaburkan itu dia menghilang, ya, tidak mengakar secara dalam, ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya. Baru yang ketiga, benih yang jatuh di antara semak duri. Dapat dibayangkan, benih itu tetap bertumbuh, tetapi di tengah-tengah pertumbuhannya dia diganggu oleh semak-semak duri yang baku rampas tuh makanan. Baku rampas tuh makanan, akhirnya tuh benih itu dia mati. Tadi pengalaman Pak Jimmy, pengalaman yang sangat indah sekali. Kalau andai kata Pak Jimmy waktu dengar firman Tuhan, Pak Jimmy waktu merespons firman Tuhan, Pak Jimmy bagaikan benih, ada benih yang jatuh di antara semak duri. Ada gangguan sedikit, sudah langsung mundur, ya. Kalau mau dipikir, Pak Jimmy sudah berusaha, sudah berdoa, bahkan mungkin sudah berpuasa agar supaya produk itu boleh berhasil, tetapi sudah mau berhasil, tetapi ada gangguan. Gangguan bukan hal, gangguan orang cuma dengar ada toa yang berbunyi di dekat bangunan, ya. Kalau mau dipikir-pikir, memang apa salahnya itu. Tapi itu adalah bagian dari satu kehidupan. Itu adalah satu proses di mana ada begitu banyak juga orang-orang, dia dengar firman Tuhan, tapi benihnya jatuh di tanah yang bersemak duri. Jadi dia dihimpit oleh perkara-perkara dunia. Dia dihimpit oleh perkara-perkara lahiriah, oleh kekhawatiran, oleh kesesakan. Dia tidak, ya, mampu untuk bertahan. Bukan kesusahan atau bukan kekhawatiran yang terlalu besar, tetapi karena iman yang ada padanya itu tidak terlalu kuat. Jadi gampang ditelan atau dihimpit oleh kesusahan, oleh kemegahan, oleh ketakutan. Banyak hal yang menghimpit orang untuk akhirnya menolak firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perumpamaan tentang penabur ini. Perumpamaan tentang penabur ini, sekali lagi Tuhan Yesus sampaikan kepada bangsa Israel. Jadi waktu Tuhan Yesus di tepi danau, ini banyak orang berkumpul. Di situ ada banyak orang Farisi, itu banyak sih di situ orang Saduki. Tetapi sekali lagi mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Baru murid-murid itu datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, apa maksud itu? Ya.
Jadi maksud ini jadi berkaitan dengan apa yang ditulis di kitab Yesaya pasal 6 ya. Bapak Ibu tolong dibaca, anak baca Yesaya pasal 6 mulai ayat 9 sampai 13. Yesaya pasal 6 mulai ayat 13 sampai ayat 9 sampai 13. Ayat 9 sampai 13. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggam sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Lalu keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tanggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tanggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini menjadi peringatan bagi kita sekalian. Kalau kita dengar atau kita baca firman Tuhan, mari kita jangan terlalu mengeraskan hati. Karena kalau kita mengeraskan hati kita, sekali lagi Tuhan bisa bertindak untuk sekaligus mengeraskan juga hati kita. Dapat dibayangkan, ini orang Farisi dan orang Saduki. Ini orang Israel menjadi kebanggaan bagi dan menjadi kebanggaan juga saya. Tetapi kasihan mereka, karena penolakan mereka akan juru selamat, penolakan mereka akan Tuhan Yesus, mereka dihukum bertahun, beribu-ribu tahun bagi beribu-ribu tahun bangsa Israel terhilang oleh karena penolakan mereka terhadap Sang Mesias. Penolakan mereka terhadap Sang Mesias. Oleh karena itu Tuhan sampaikan firman Tuhan. Tuhan sampaikan berita kerajaan Allah kepada mereka lewat perumpamaan. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengerti. Supaya mereka mendengar tapi tidak menangkap. Mereka melihat tapi tidak ada respon. Jangan sampai kita masuk pada kategori ini. Kita berdoa agar supaya kita tidak masuk ke dalam kategori ini. Dan juga kita sebagai pemberita Injil, kita berdoa, kewajiban kita adalah berdoa agar supaya firman Tuhan yang kita sampaikan, jatuh pada tanah yang tepat, jatuh pada tanah yang baik, bukan jatuh di tepi jalan, bukan jatuh di tanah yang berbatu-batu, bukan jatuh di tanah yang bersemak-semak, tetapi jatuh di tanah yang baik. Di firman Tuhan di situ dikatakan, yang jatuh di tanah yang terbaik, dia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dia berbuah begitu banyak. Dia berbuah untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus memberitakan firman Tuhan dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Kita harus menyampaikan firman Tuhan.
dengan tentu kita berdoa agar supaya firman Tuhan yang kita sampaikan itu jatuh tepat di tanah yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga cerita tentang penabur ini boleh mengingatkan kembali kepada kita, untuk kita mengatur bagaimana sikap kita, ya, bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan, ya, bagaimana sikap kita. Biarlah kita mempunyai sikap yang tepat, sikap yang benar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan syukur kami sampaikan kehadirat Tuhan atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami sudah belajar sebagian dari firman Tuhan. Buka akal pikiran kami Tuhan, agar supaya kami boleh memahami apa dan bagaimana maksud-Mu bagi setiap kehidupan kami. Dan Tuhan pakai kami kapanpun kami berada, kapanpun kami beraktivitas. Biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dapat ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi bagi Dia segala pujian. Dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar sebagian dari firman Tuhan. Buka akal pikiran kami, terutama hati kami, untuk kami senantiasa boleh memahami apa dan bagaimana maksud-Mu bagi setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan sikap hidup kami senantiasa merespons kebenaran firman Tuhan itu dengan baik dan benar, agar supaya firman Tuhan yang telah ditaburkan bagi kehidupan kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Berkati kami sekalian yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami dalam setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk kami lakukan, agar supaya dengan pekerjaan itu kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami. Berkati kami sekalian, berkati keluarga kami, berkati anak-anak dan cucu yang Tuhan telah karuniakan dalam kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi cita-cita kami. Biarlah Tuhan berkati cita-cita kami, dan berilah kami kekuatan, kemampuan, dan berkat Tuhan untuk kami boleh mencapai apa yang telah kami cita-citakan bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati kami sekalian. Tuhan, berkati terus ibadah online yang kami selenggarakan. Biarlah nama Tuhan dapat ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan berkati bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, Tuhan memberkati kamu dan Tuhan melindungi kamu.
Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.